Sebelum saya lanjut, saya absensi dulu ya. Tak ada yang lain, dengerin dulu. Ayo, Seri, Devira, Dia, Rena, Nadine, Raditya, Adika, Dewo, Putra Sana, Agus Adi Wijaya, Tristan, Aditya, Lesta Juna, Arya Ismaya, Danu, Kelly. Ada yang belum terabsen? Nama lengkapnya? Nah, kelas? Nama lengkap? Kelas? Bagaimana kabar kalian hari ini? Tolong perhatikan dulu, ingat cara berpakaian kalian. Kalian harus tetap semangat sekolah dan belajar. Bisa terlanjut materi enggak? Silakan buka buku paketnya, lihat satu-satu. Sudah? Kalian lihat buku paket, lihat di depan, dulu garis besarnya. Biar nanti kalian bisa juga ke depannya bisa mengambil nilai-nilai apa yang bisa kita sampaikan. Tolong dengerin dulu. Kita semua nonton, kita nonton sampai selesai ini. Terakhir saya simpulkan. Saya satu. Saya Siti dalam pembelajaran. Lihat dulu.
mengkhusus tentang kitab suci Weda. Tapi topik kita kali ini adalah berbicara kepada Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup. Ya, perlu kalian pahami ketika berbicara Dharma Sastra, ada yang tahu nggak apa itu Dharma Sastra? Coba angkat tangan. Silakan. Dharma Sastra itu adalah sastra yang menguraikan tentang hukum agama. Iya, Dharma Sastra adalah sastra yang menguraikan tentang hukum dalam agama Hindu. Sekarang saya tanya, apa itu hukum? Sifatnya bagaimana? Siapa yang bisa? Ini hukum. Ayo katakan. Apa itu hukum? Nah, yang di pojok, apa itu hukum? Sifatnya bagaimana? Sifatnya ikat. Sifatnya mengikat. Hukum itu adalah aturan yang sifatnya mengikat. Maka dari itu, aturan-aturan dalam hukum Hindu itu sifatnya mengikat untuk semua umat manusia, khususnya yang agama Hindu. Bisa dipahami? Oke. Ini sedang jelaskan lagi. Materi kita akan mengenai tentang ini. Ingat, Dharma Sastra pada Catur Yuga. Kalian harus paham, literasi lagi, lebih banyak lagi membaca yang ada di buku-buku yang sudah ada. Ada yang bisa baca? Satu orang, silakan teruskan, angkat tangan. Ayo, Ustazah, silakan. Dharma Sastra yang sebagai sumber hukum Hindu yang dimaksud dengan sendiri ialah Weda dan dengan seperti ada Dharma Sastra yang dua macam pustaka suci ini tidak boleh diragukan kebenarannya karena keduanya itulah sumber Dharma. Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 10. Iya, seperti yang terjelaskan tadi, di sana dijelaskan kitab suci seperti itu bagaimana. Ya, kitab suci seperti itu bagaimana? Silakan kalian pahami seberapa kemampuan kalian. Kenapa? Ini sebagai pustaka suci. Saya akan lebih menekankan kepada poin 4 ini. Nah, ada yang bisa baca? Kata-kata yang paling pojok. Ayo. Iya. Nilai-nilai Dharma Sastra setiap juga. Yang pertama, nilai-nilai Dharma Sastra pada Satya Yuga. Nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam ini adalah selalu setia pada ajaran Dharma Sastra dan serta pada pelaksanaan Trikaya Parisuddha. Yang kedua, nilai-nilai Dharma Sastra pada Trita Yuga. Nilai-nilai yang diajarkan melalui pengetahuan tentang sang diri, nilai-nilai kebajikan pada zaman Trita Yuga, Brahmacari dan ajaran-ajaran tentang guru dan murid. Oke, yang pertama ada di sana Trikaya Parisuddha. Siapa yang bisa menyebutkan pembagian Trikaya Parisuddha? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Trikaya Parisuddha. Ya, silakan. Manasika Parisuddha, Kaika Parisuddha sama Wacika Parisuddha. Ya, manasika, wacika, kaika, berpikir, berkata, dan berbuat. Itu konsepnya. Dalam Satya Yuga atau Kerta Yuga, di sini lebih menekankan kepada Trikaya Parisuddha. Yang kedua, ya, ajaran tentang guru dan murid. Siapa yang bisa menyebutkan tentang catur guru? Lagi, ya, silakan. Guru Paker, guru pengajian, guru biasa, sama guru sosial. Ya, yang pertama Tuhan. Ya, Tuhan. Yang kedua orang tua. Setelah orang tua, di guru yang ada di sekolah, dan yang terakhir ada pemerintah. Itulah guru-guru yang dihormati oleh kita seharusnya sebagai generasi penerus hidup, karena dialah membimbing dan membina kita. Bisa dipahami tak?
Ya. Nilai-nilai Dharma sastra pada dua para yuga. Kurban suci keagamaan akan menjadi budaya kehidupan. Yatnya yang diterapkan saat ini adalah panca yatnya, dewa, pitra, resi, manusia, dan buta yatnya. Dengan harapan terakhir tercapainya tujuan kehidupan yang harmonis. Trihita Karana. Yang keempat, nilai-nilai Dharma sastra pada Kaliyuga. Pelaksanaan sedekah menjadi persembahan yang paling mulia di zaman Kaliyuga. Nilai-nilai Dharma sastranya pada Kaliyuga ialah berdana mulia melalui pancayatnya, berbagi kepada sesama yang membutuhkan, berbagi untuk saling melayani. Yang pertama apa? Penyebab kebahagiaan itu. Pak? Ya, nah. Makanya di rumah kalian itu dibagi 3 posisi. Kalau rumah Bali, orang asli Bali itu dibagi 3 posisi. Pariangan ini hubungan kita kepada Tuhan. Makanya di depan itu ada kartu sana, tumor karat, ada kemulan. Tidak boleh nanti kalian contoh itu gerbang, itu termasuk pariangan, hubungan kita dengan Tuhan. Tidak boleh nanti kalian cuci sepatu, kaos kakinya taruh di pintu gerbang, handuk itu tidak boleh. Marah Tuhannya. Yang kedua, lowongan. Rumah kalian, ruang tamu, tempat tidur, dapur, ruang makan. Kalau kalian ada rumah asli Bali itu ada balai-balainya. Tahu nggak balai Bali? Ya, balai Setempat, balai Setenang, balai Sekudus, balai Singasari, balai Gede. Itu tempat untuk lowongan. Dan yang terakhir, palemahan. Palemahan inilah hubungan untuk alam. Makanya yang nomor 4 kita berbicara kepada zaman Kaliyuga. Zaman Kaliyuga ini kita akan saling melengkapi dan saling apa? Di sini adalah saling membantu dalam konsepnya apa? Saling berdana dunia dan sebagainya. Tentang yang namanya Dharma sastra sebagai sumber hukum Hindu. Ingat sastra. Untuk pertemuan kali ini bisa simpulkan sampai di sana. Ada pertanyaan? Kalau berat bisa terakhiri? Ayo seminat coba. Terima kasih ya. Silakan tunggu pelajaran berikutnya.